Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Sungguh kita mengucap syukur. Hari ini kita merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Negara kita yang tercinta ke-76. Sungguh kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan dituntun, dipelihara sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang ini, melalui berbagai kesulitan, berbagai krisis, berbagai tantangan, dan sungguh Tuhan Yesus mengasihi negara kita hingga Dia pelihara sampai sekarang ini. Dan setiap kita warga negara Indonesia sungguh boleh merasakan sukacita yang besar, meski di tengah pandemi kita diajar untuk terus memberikan sumbangsih kita bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Hari ini kita belajar sebuah tema, yaitu Satu Indonesia. Satu Indonesia. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Untuk hari ini, kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru, kekuatan yang baru, terlebih bagi kami, seluruh warga negara Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Kami boleh merayakan 76 tahun Tuhan peliharakan negara kami, Republik Indonesia. Berkati kami yang beribadah pagi hari ini, yang berdoa bersama-sama pagi hari ini, untuk kami terus diingatkan kembali akan panggilan kami sebagai warga negara Indonesia yang memberikan sumbangsih peran di tengah keberadaan kami di mana saja untuk membawa kesejahteraan bagi negara kami. Berkati untuk firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, senantiasa menjadi penuntun jalan kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang jadi perenungan kita pagi hari ini di dalam merayakan kemerdekaan Indonesia diambil dari Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat ke-25 hingga ke-29. Ya. Lukas pasal 10 ayat ke-25 hingga ke-29, kemudian ditutup ayat ke-37. Ya, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kemudian ditutup ayat ke-37. Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Amin. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari.
Bapak, Ibu, Saudara, satu kali di negara Amerika Serikat, masuklah seorang ibu ke restoran cepat saji. Dia memesan makanan di sana, dan sambil menunggu, setelah memesan dan membayar, dia melihat-lihat si isi restoran cepat saji itu. Ibu ini tidak sadar ketika makanan itu yang dipesan sudah disediakan oleh pelayan pramusaji restoran itu. Pramusaji sudah mengatakan, "Ibu, pesananmu sudah siap." Tetapi ibu ini mungkin terlalu asik untuk melihat sekitar sehingga tidak memperhatikan bahwa di hadapannya itu sudah disediakan pesanannya. Merasa lama menunggu, ibu ini tiba-tiba menjadi marah. Mengatakan, "Mengapa pesananku tidak segera disiapkan, tidak segera selesai?" Sambil marah-marah tanpa melihat apa yang ada di depan mata. Sang pelayan menjelaskan, "Sudah diberikan, Bu, ada di depan ibu." Tapi ibu itu menjadi marah. Mungkin karena malu menutupi rasa malu itu, dia menjadi lebih marah dan kemudian menghina sang pelayan pramusaji restoran itu. Ibu ini kulit putih dan memandang kepada pramusaji ini yang orang Latin dengan hinaan, ejekan, mengolok-olok, memandang rendah, menghina pramusaji ini. Ibu itu meluapkan rasa marahnya sedemikian rupa sehingga membuat sang manajer restoran itu muncul. Dan ketika bertanya apa yang menjadi masalah, sang ibu ketika melihat sang manajer itu seorang kulit hitam menjadi lebih marah lagi dan menghina sang manajer itu. Dia merusakkan beberapa perlengkapan di restoran itu. Sambil marah-marah mengungkapkan rasa kejengkelannya, kemarahannya dengan merusak apa yang ada dan menghina pramusaji dan manajer restoran itu. Dan peristiwa ini ada yang merekam dan menjadi viral di Amerika Serikat. Tindakan wanita ini kemudian mendatangkan banyak sekali hujatan, teguran bahwa apa yang dilakukan wanita ini tidaklah benar. Memandang rendah sesama warga negara Amerika Serikat karena perbedaan suku, perbedaan warna kulit. Bapak, Ibu, Saudara, hal ini terjadi di negara Amerika Serikat yang dikatakan negara maju, yang dikatakan negara yang makmur. Tetapi kita meyakini bahwa di dalam setiap negara tentu ada keberagaman. Setiap negara memiliki warga negara, penduduk, masyarakat yang berbeda. Baik itu secara suku, bahasa, ras, kulit, ataupun di dalam budaya. Setiap negara di dalam penduduknya selalu ada keberagaman. Dan tindakan diskriminasi ini bukan saja terjadi di Amerika Serikat yang disebut negara makmur, di Eropa pun juga terjadi. Di negara-negara manapun dalam dunia terjadi diskriminasi, memperlakukan orang lain berbeda karena perbedaan yang ada di antara mereka. Bagian firman Tuhan yang kita baca juga mengajarkan kepada kita
memperlihatkan kepada kita seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus ketika mendengar pertanyaan itu, dia berbalik bertanya, apa yang diajarkan hukum Taurat? Seorang ahli Taurat tentu mengenal secara tepat dan benar ajaran hukum Taurat. Maka dijawab pula oleh ahli Taurat ini, mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu manusia. Wah, Tuhan Yesus ketika mendengar jawaban itu, mengatakan jawaban itu betul, benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan selamat. Tapi perhatikan di dalam ayat ke-29 di sana. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Di dalam catatan kitab Injil kita melihat Tuhan Yesus juga mengecam ahli Taurat karena mereka memperlakukan mereka yang disebut orang-orang berdosa dengan sedemikian buruknya. Menolak mereka untuk datang ke bait Allah, menolak mereka untuk dilayani, menjauhi orang-orang berdosa, yaitu para pelacur, pemungut cukai, penjahat. Mereka bukan datang untuk mengasihi dan memberitakan tentang keselamatan, tetapi memperlakukan orang yang dipandang jahat dan hina ini seperti sebuah kotoran sampah masyarakat yang diabaikan. Bahkan dalam bagian yang kita baca, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Siapa orang Samaria? Orang Samaria dipandang rendah di dalam kehidupan masyarakat orang Yahudi. Karena mereka disebut orang Yahudi yang menikah dengan bangsa lain, suku lain. Sehingga tidak murni keturunan orang Yahudi. Sehingga dipandang rendah. Tidak mendapatkan tempat yang terhormat atau sama di tengah kalangan masyarakat orang-orang Yahudi. Mereka juga diabaikan. Dianggap tidak mengerti tentang hukum Taurat. Tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Tidak mendapatkan kasih yang sungguh dari sesama orang-orang Yahudi, karena dianggap kamu sudah meninggalkan tradisi dan menikah dengan suku yang lain. Bahkan ahli-ahli Taurat, Tuhan Yesus juga mengecam tentang perilaku mereka yang meninggikan diri dan menghina mereka yang miskin. Mereka mengambil keuntungan dari mereka yang datang untuk diajar, untuk belajar tentang hukum Taurat dengan berbagai macam permintaan untuk keuntungan diri sendiri. Bukan untuk melayani dan mengajar dengan sepenuh hati, tetapi mengambil keuntungan bagi diri sendiri karena menganggap rendah bagi mereka yang miskin, janda dan anak yatim. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejak zaman dahulu hingga sekarang ini, manusia yang sudah jatuh dalam dosa punya kecenderungan memperlakukan manusia yang berbeda dengan dirinya dengan tindakan yang mengabaikan kasih. Di negara kita Indonesia sekarang ini, kita menghadapi tantangan yang sama. Satu kelompok, satu golongan
menghina, mengolok-olok, mengejek orang-orang yang berbeda dengan golongannya, yang tidak sepaham dalam pandangan ajaran keyakinannya, yang tidak sepaham yang sama dengan pilihan politiknya, diperlakukan sedemikian rupa berbeda secara buruk. Bahkan kalau di dalam beberapa media sosial yang kita baca dan kita lihat videonya, bahkan di Indonesia, kalau orang mau membeli sesuatu mungkin ditanya penjualnya, agamanya apa? Sukunya apa? Sekali lagi, ini terjadi juga di tengah negara kita Indonesia, memperlakukan sesama warga negara Indonesia, sesama bangsa Indonesia, satu tanah air, satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia, tetapi tidak memperlakukannya dengan penuh kasih. Dilihat keperbedaannya, kemudian memperlakukannya pun secara berbeda. Hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan yang kita baca. Setiap kita orang Kristen yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, hukum utama kita adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Dan Tuhan Yesus katakan, perbuatlah demikian. Di dalam konteks kita hari ini, di tengah kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-76, kita adalah satu Indonesia. Kita adalah sama dengan warga negara yang lain, masyarakat Indonesia yang lain. Untuk kita menyatakan kasih kita secara nyata di tengah-tengah bangsa. Memberikan sumbangsi, peran apa yang dapat kita lakukan yang mendatangkan kesejahteraan, kebaikan di tengah negara kita Indonesia sekarang ini. Terlebih kita berada di dalam masa pandemi. Ada banyak orang yang terdampak oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ada orang-orang yang kemudian mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangganya. Dan kita mengucap syukur kalau kita bisa melihat di media sosial. Ada gereja-gereja Tuhan, orang-orang Kristen, tanpa melihat keberbedaan yang ada di tengah bangsa dan negara kita Indonesia, tetap menyatakan kasihnya. Ada gereja yang mengelola, memberikan bantuan oksigen. Jadi mereka yang membutuhkan oksigen di saat di mana sekarang ini tidak mudah mendapatkan oksigen, punya tabung tapi tidak punya oksigen. Tapi ada gereja-gereja yang kemudian membuka pelayanan penyediaan oksigen bagi mereka yang membutuhkan. Di tengah keberagaman suku, keyakinan, budaya, bahasa, tapi tetap mau menyatakan kasihnya kepada saudara-saudara satu Indonesia. Bahkan ada beberapa orang-orang Kristen di dalam satu lingkungan RT atau RW yang kemudian mereka mengumpulkan sembako dan kemudian membagi-bagikannya kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka.
bahkan memberikan pelayanan bagi orang-orang yang menjalani isolasi mandiri, mengirimkan makanan tanpa dipungut biaya. Ada orang Kristen yang membuka rumah makan. Kemudian bagi mereka yang isoman, boleh mengambil secara gratis. Karena tahu bahwa mereka yang harus menjalani isolasi mandiri tidak dapat bekerja, tidak mendapatkan penghasilan. Tapi puji Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang mau melayani secara demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita semua satu Indonesia. Kita dilahirkan, kita dibesarkan, kita hidup di tengah negara Republik Indonesia yang beragam suku, bahasa, keyakinan, ras, budaya, tetapi kita semua diikat menjadi satu, yaitu satu Indonesia, di mana kita dipanggil untuk menyatakan kasih kita kepada saudara-saudara kita satu tanah air. Mari kita lihat lingkungan di sekitar kita. Perhatikan, adakah orang-orang yang membutuhkan bantuan, pertolongan, meski berbeda dengan kita. Tapi sungguh Tuhan Yesus ajarkan melalui kehidupannya yang mengorbankan diri, mati di atas kayu salib untuk semua umat manusia dalam dunia ini, untuk beroleh keselamatan. Demikian juga kita dipanggil untuk mendatangkan kebaikan, kesaksian, bahkan keselamatan bagi banyak orang. Ayo terus mengasihi, ayo terus nyatakan kasih Kristus di tengah bangsa dan negara kita, agar kemuliaan Tuhan nyata di negara kita, Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Hari ini negara kami, Republik Indonesia, merayakan kemerdekaan ke-76 tahun, di mana Tuhan sudah banyak campur tangan di dalamnya, melalui berbagai krisis. Bahkan ada anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang turut mengambil peran di tengah bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Hari ini kami diajar, di tengah keberagaman yang ada di tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berbeda suku, berbeda bahasa, keyakinan, warna kulit, budaya, bahkan pandangan politik sekalipun. Mengajar kami untuk tetap terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Meneladani kasih Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk keselamatan semua umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, beroleh keselamatan. Dan setiap kami orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, dipanggil untuk menyatakan kasih Kristus itu dimanapun kami berada. Mengucap syukur untuk gereja-gereja Tuhan yang peka dan turut mengambil bagian di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, untuk menyatakan kasih Kristus melalui berbagai cara yang dapat kami lakukan, kami kerjakan. Dan itu semua boleh mendatangkan kebaikan bagi sesama kami satu tanah air, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua yang bersama-sama pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang senantiasa tuntun langkah hidup kami sebagai warga negara, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, untuk terus memberikan sumbangsih kami, apa yang dapat kami berikan bagi negara kami, sehingga mengalami kesejahteraan di tengah masyarakat. Kami berdoa untuk pemerintah
yang ada sekarang ini, Bapak Presiden Joko Widodo serta anggota kabinet, pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah, beserta dengan lembaga yang lain, DPRD, DPR, MPR, senantiasa Tuhan terus akan menolong. Ada sinergi kerjasama yang baik, sehingga setiap kebijakan yang diambil, bahkan undang-undang, peraturan yang ditetapkan itu mendatangkan kesejahteraan di tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati di dalam usaha-usaha yang dilakukan menghadapi masa-masa sulit, krisis sekarang ini, terlebih di dalam masa pandemi. Tuhan yang berikan hikmat sehingga setiap kebijakan tindakan yang dilakukan sungguh hari demi hari mengalami pemulihan di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami satu tanah air, satu bangsa Indonesia, baik kami yang ada di Indonesia atau kami yang tersebar di seluruh dunia, di negara-negara yang lain. Engkau yang berkati kami semua. Kami tetap mengingat satu Indonesia, di mana kami berjuang bersama-sama untuk kesejahteraan, kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia. Meski kami beberapa tinggal di negara yang lain, kami tetap cinta Indonesia dan tetap dapat melakukan hal yang membawa kebaikan bagi negara kami Indonesia. Berkati untuk rancangan-rancangan pembangunan, bukan saja infrastruktur, tapi pembangunan sumber daya manusia yang terus sedang dicanangkan oleh pemerintah kami saat ini. Engkau yang berkati, sehingga Engkau akan hancurkan segala usaha jahat dari sekelompok orang yang ingin memecah belah bangsa kami, yang ingin menggeser, menggantikan dasar negara kami Pancasila. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan hancurkan. Dan bawa kami orang-orang yang cinta Indonesia, orang-orang baik di tengah bangsa negara kami Indonesia ini, terus melangkah bersama-sama untuk membangun Indonesia. Berkati untuk aparat keamanan, TNI dan Polri bekerja sama untuk menjaga kedaulatan, keamanan, kedamaian di seluruh wilayah Indonesia. Engkau akan campur tangan di dalamnya. Dan kemuliaan Tuhan terus dinyatakan di negara kami Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pembiayaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari untuk terus menyatakan kasih kita di tengah bangsa dan negara Republik Indonesia ini, dengan anugerah Tuhan mendatangkan kesejahteraan, kebaikan, dan kedamaian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita hidup di negara Republik Indonesia. Hari ini kita merayakan kemerdekaan ke-76 tahun negara kita Indonesia. Dan setiap kita diundang, dipanggil untuk menyatakan kasih Kristus itu di tengah-tengah saudara kita, satu Indonesia. Merdeka! Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.